Hai guys, balik lagi di channel Pi. Kali ini kita mau ngobrolin soal drama seru di panggung ekonomi dunia nih. Ada as pasang tarif, Cina nggak terima. Katanya sih sepihak dan menyesatkan. Kok bisa gitu? Tontonin terus ya. Oke, sebelum kita jauh, kita kenalan dulu sama yang namanya tarif. Gampangnya gini, tarif itu kayak pajak tambahan buat barang-barang yang datang dari luar negeri. Jadi, misalnya nih, ada handphone keren buatan Cina mau masuk ke Amerika. Nah, pemerintah harus bisa kasih biaya masuk tambahan alias tarif. Tujuannya bisa macam-macam, dari ngelindungin produk lokal biar nggak kalah saing, sampai ya, buat ngasih kode keras ke negara lain soal kebijakan dagang. Nah, beberapa waktu belakangan ini, Amerika Serikat di bawah kepemimpinan, sebutkan mantan presiden jika relevan dengan konteks waktu, itu gencar banget nih masang tarif tinggi buat barang-barang impor dari Cina. Alasannya, as bilang Cina itu nakal dalam berdagang. Katanya sih, suka nyolong ide atau teknologi, kasih subsidi gede ke perusahaan sendiri jadi produknya murah meriah. Terus pasar di Cina juga nggak sebuka pasar di as buat produk Amerika. Makanya, as merasa perlu bertindak dengan tarif ini. Jelas dong ya, Cina nggak tinggal diam waktu tarif-tarif ini bermunculan. Mereka langsung bilang kalau narasi as soal tarif ini sepihak dan menyesatkan. Loh, kok bisa? Nah, sepihak, itu maksudnya as ini kayak main sendiri, bikin aturan sendiri, tanpa benar-benar ngobrol dan mempertimbangkan sudut pandang Cina secara utuh. Ibaratnya, as jadi wasit, pemain, sekaligus pemilik lapangannya. Terus, kenapa dibilang menyesatkan? Cina merasa as ini cuma nyeritain sebagian fakta yang menguntungkan mereka aja, tanpa ngelihat keseluruhan situasinya. Kayak lagi nonton film tapi cuma diputar trailernya doang, jadi nggak ngerti cerita aslinya. Terus, kenapa si Cina sampai segitunya ngeritik narasi tarif as? Ada beberapa poin penting nih. Pertama, Cina bilang tarif ini justru nyakitin semua pihak, nggak cuma Cina doang. Barang-barang yang tadinya murah dari Cina jadi mahal di as, akhirnya konsumen as juga yang nombok. Perusahaan as yang pakai bahan baku dari Cina juga jadi pusing. Kedua, Cina merasa as ini kayak nge-twist fakta. Mereka merasa udah banyak kok melakukan perbaikan dalam praktik dagang mereka. Ketiga, ada juga yang bilang sebenarnya ini bukan cuma soal dagang doang, tapi juga ada persaingan kekuasaan yang lebih gede di baliknya, termasuk soal teknologi dan pengaruh global. Jadi, Cina merasa narasi as itu ya nggak jujur dan punya agenda lain. Nah, yang paling menarik nih, efek jangka panjang dari perang tarif ini kayak gimana sih? Siapa yang bakal ketawa paling akhir? Jawabannya nggak ada yang tahu pasti. Tapi yang jelas, tarif ini bikin semua pihak harus mikir keras. Cina mungkin bisa cari pasar lain di Asia atau Eropa, atau malah jadi makin semangat buat bikin teknologi sendiri biar nggak ketergantungan. Sementara as juga harus mikirin dampaknya ke konsumen dan perusahaan mereka sendiri. Bisa jadi juga, perang tarif ini malah bikin peta perdagangan dunia berubah, muncul aliansi-aliansi baru. Intinya, ini bukan cuma urusan setahun 2 tahun, tapi bisa nentuin arah ekonomi global ke depannya. Gimana guys? Udah lebih paham kan soal kritik Cina terhadap kebijakan tarif as ini? Ternyata seru juga ya drama ekonomi dunia ini. Intinya sih, perdagangan itu kayak hubungan antar manusia, harus saling menghormati dan mencari solusi yang adil buat semua pihak. Jangan lupa like, komen, dan subscribe nama channel kamu, buat konten-konten edukasi menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.